Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah hubungan matematis yang menjelaskan besarnya konsumsi C yang dilakukan rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan. C sama dengan A tambah B, YD. C itu sama dengan konsumsi, A sama dengan konsumsi dasar, sedangkan B cenderung konsumsi marginal. YD sama dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. YD sama dengan C sama dengan keseimbangan. YD sama dengan C tambah S. S sama dengan YD kurang C sama dengan YD kurang A tambah B YD. 1 kurang B YD min A. S sama dengan min A tambah 1B YD. S tabungan A sama dengan tabungan negatif ketika YD 0. 1 min B cenderung menabung marginal. YD sama dengan pendapatan. Fungsi tabungan ini menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Jadi rumus fungsi tabungan adalah S sama dengan min A ditambah A min B Y. Maka keterangannya di sini adalah S adalah tabungan, min A adalah tabungan negatif saat pendapatan 0. Sedangkan A min B yaitu marginal propensity to save atau MPS. Ini adalah seberapa besar kecenderungan seseorang menabung saat pendapatannya meningkat. Sedangkan Y adalah pendapatan. Jadi, hubungan antara konsumsi dan tabungan bersifat saling melengkapi karena Y sama dengan C ditambah S. Artinya, pendapatan yang diterima seseorang hanya akan digunakan untuk konsumsi atau disimpan dalam bentuk tabungan. Saya akan menjelaskan contoh soal konsumsi. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y. Jika besarnya tabungan adalah 50.000, maka besar konsumsi adalah, sebelumnya kita harus mengetahui teori pendapatan Y sama dengan konsumsi C ditambah tabungan atau S. Rumusnya Y sama dengan C ditambah S. Nah, untuk mencari soal di atas, kita akan menggunakan dua rumus. Yang pertama, C sama dengan A ditambah B kali Y. Rumus yang kedua, S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B kali Y. C itu konsumsi, A itu nilai konsumsi atau tabungan saat Y, B itu marginal propensity to consume atau MPC, Y itu pendapatan, 1 dikurang B itu marginal propensity to saving atau MPS. Jika kita menemukan soal MPC ditambah MPS, hasilnya adalah sama dengan 1. Lalu kita akan menerapkan yang diketahui tadi ke rumus. Yang pertama, kita gunakan rumus S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B dikali Y. Kita masukkan 50.000 sama dengan min 500 ditambah dalam kurung 1 dikurang 0,8 tutup kurung kali Y. 50.000 sama dengan min 500 ditambah 0,2 dikali Y. Kita pindah ruaskan jadi 50.000 ditambah 500 sama dengan 0,2 dikali Y. Lalu kita pindah ruaskan lagi, min 0,2 Y sama dengan min 50.500. Y sama dengan 50.500 dibagi 0,2. Hasilnya Y sama dengan 252.500. Lalu untuk mencari C, kita gunakan rumus Y sama dengan C ditambah S. Lalu kita masukkan tadi yang sudah kita cari, Y 252.500 sama dengan C ditambah S tadi 50.000, kita masukkan 50.000 di sini. Lalu kita pindah ruaskan lagi, min C sama dengan min 252.500 ditambah 500.000. C sama dengan
202.500. Jadi begitulah contoh soal konsumsi yang bisa saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal mengenai fungsi tabungan. Yang mana pertanyaan, jika diketahui fungsi tabungan S sama dengan min 45.000 ditambah 0,2Y, maka jika ada tambahan investasi sebesar 5 juta, maka pendapatan akan meningkat sebesar. Maka yang ditanya adalah delta Y. Nah, untuk diketahuinya S sama dengan min 4.500 ditambah 0,2Y. Yang ini berarti. Dan untuk delta I adalah investasi sama dengan 5 juta. Ini 5 juta. Dan untuk rumusnya MPI sama dengan delta I per delta Y sama dengan MPS. Jadi dimasukkan untuk rumusnya yang mana 5 per delta Y sama dengan 0,2 yang ini. Jadi untuk jawabannya tinggal menyesuaikan. Delta Y sama dengan 50 per 2 sama dengan 25 juta.